Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari siswa SMA Islam Al-Azhar 24 Boarding School. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Siregar sebagai peneliti 1 dan saya Muhammad Raihan Sidiki sebagai peneliti 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pembuktian suara azan tidak pernah berhenti menggunakan usaha matematika. Jadi penelitian ini bermula dari suatu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nur ayat 36 dan 37, yang berarti cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan, dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hari dan penglihatan menjadi guncang atau yang disebut dengan hari kiamat. Terjemahan dari ayat ini menggambarkan kontinuitas zikir dan ibadah di seluruh dunia. Suatu fenomena yang jika dilihat secara ilmiah memiliki sifat mencerminkan sifat periodik dalam matematika. Setiap detik di berbagai belahan dunia, kumandang azan selalu terdengar. Ketika azan subuh di Indonesia berkumandang, kemudian azan isya baru dimulai di belahan barat dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa seruan sholat tidak pernah berhenti berputar di bumi, mengikuti rotasi bumi selama 24 jam. Latar belakang penelitian: 1. Fenomena azan global menunjukkan pola yang berulang terus-menerus setiap hari. Yang kedua, secara astronomis, rotasi bumi selama 24 jam menyebabkan pergeseran waktu sholat antar wilayah. Yang ketiga, dengan demikian, kumandang azan terjadi secara bergantian tanpa henti di seluruh dunia. Dan yang terakhir, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan konsep fungsi periodik dalam matematika, yaitu fungsi yang nilainya berulang pada interval tertentu. Tujuan penelitian kami ini tidak lain tidak bukan adalah hanya dua, yakni membuktikan secara matematis bahwa azan di bumi dikumandangkan secara terus-menerus tanpa henti, dan yang kedua yakni membangun model matematis untuk berbasis fungsi periodik untuk menjelaskan hubungan antara waktu sholat dan rotasi bumi. Hipotesis awal: azan secara global tidak pernah berhenti karena kombinasi rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Karena setiap saat selalu ada wilayah yang sedang mengumandangkan azan. Metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Mengingat metode ini sangat cocok karena penelitian ini tidak mengandalkan data primer yang harus terjun masuk ke lapangan, melainkan menggunakan data yang sudah ada dan menganalisisnya secara mendalam. Data yang digunakan di sini yang pertama adalah data astronomis, yang dimana itu tentang rata-rata waktu bumi berputar 360 derajat. Lalu ada data waktu sholat di seluruh dunia. Lalu data demografis yang dimana itu adalah distribusi populasi muslim di seluruh dunia, dan data operasional waktu azan secara tadi. Kami menganalisis data dengan 4 cara. Cara pertama adalah dengan menganalisis sumber-sumber yang kami dapatkan. Yang kedua, analisis komparatif, yang dimana kami membandingkan antara dari seluruh data yang kami dapatkan. Lalu sintesis informasi, menggabungkan dua fokus ilmu yang berbeda dan membangun model. Hasil penelitian. Jika misalnya kita punya bola, lalu kita mengambil sebuah segitiga dari bola tersebut, kita akan mendapatkan persamaan trigonometri bola, yang itu adalah cos A sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A. Disebabkan bentuk bumi yang bulat, kita bisa menyatakan cos A ini sebagai
sudut waktu di bumi yang akan kita nyatakan sebagai T. Menurut prinsip kosmologi segitiga bola, kita akan mendapatkan nilai A sama dengan 90 min H, B sama dengan 90 dikurang delta, dan C sama dengan 90 dikurang theta. Jika kita mensubstitusikan ketiga nilai ini, kita akan mendapatkan persamaan cos 90 dikurang H sama dengan cos 90 dikurang delta dikali cos 90 dikurang theta ditambah sin 90 dikurang delta dikali sin 90 dikurang theta dikali cos T, yang mana tadi kita definisikan sebagai sudut waktu. Menurut konsep relasi trigonometri, kita bisa merubah cos 90 min H ini menjadi sin H, cos 90 min delta menjadi sin delta, lalu cos 90 min theta menjadi sin theta, lalu sin 90 dikurang delta menjadi cos delta, sin 90 dikurang theta menjadi cos theta. Setelah kita memindahkan cos T ini ke ruas kiri, kita akan mendapatkan rumus kecepatan rotasi bumi. Kita akan membuktikan jeda waktu azan yang akan kita definisikan sebagai delta T akan lebih kecil sama dengan dari waktu azan itu sendiri menggunakan kontinuitas sederhana. Jeda waktu azan ini bisa kita temukan dengan mencari suatu celah di antara dua titik garis bujur dibagi dengan kecepatan rotasi bumi per menitnya. Kecepatan rotasi bumi per menitnya itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari bumi berputar sebanyak 360 derajat selama 24 jam. Sehingga kita bisa membuat persamaan yang akan kita disebutkan sebagai omega. Omega sama dengan 360 derajat per 24 jam, atau kalau kita sederhanakan menjadi 0,25 derajat per menit. Di sini kami menemukan sebuah celah maksimum di titik 173 derajat bujur timur dengan di titik 150 derajat
azan di suatu daerah berhenti pada titik 173 bujur timur menuju ke 150 derajat bujur barat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan model matematis yang cermat dan data geografis saat ini, klaim bahwa pemandangan azan tidak pernah berhenti di muka bumi secara harfiah dan fisik adalah tidak benar. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Raihan Siregar sebagai peneliti 1. Dan saya Muhammad sedikit sebagai peneliti 2, pamit undur diri. Assalamualaikum.